Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, selamat siang buat rekan trader Indonesia. Selamat siang dari saya, selamat siang dari Amarket. Kembali lagi bersama saya Maurice dari Amarket, analis finance dari Amarket. Hadir untuk rekan trader semuanya seperti biasa membawakan analisa harian dalam dunia trading. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah bersama kami, tetaplah bersama Maurice, tetaplah bersama Amarket. Tetaplah menyimak apa yang akan saya bawakan supaya setidaknya rekan trader mendapatkan sedikit masukan tentang apa yang sedang terjadi saat ini di pasar trading. Oke rekan trader, seperti biasa ini hari Jumat, Jumat Barokah, Jumat yang penuh dengan suksesan yang luar biasa. Jumat yang penuh dengan berkah yang sangat luar biasa. Saya akan membawakan analisa saya pada saat ini, dan seperti biasa rekan trader, analisa kali ini saya akan selalu memulai dengan tema-tema yang saya angkat. Nah, pada tema kali ini kita out of the box sedikit ya rekan trader ya. Tema ini saya angkat karena saya melihat perkembangan dunia ke depan seperti kayak gimana ya. Kita tahu bahwa dolar Amerika benar-benar jatuh bangun, bukan jatuh bangun lagi, jatuh sejatuh-jatuhnya. Permasalahan yang terjadi, The Fed menaikkan tingkat suku bunga, akibatnya permasalahan perbankan yang terjadi di Amerika, bank-bank Amerika banyak yang kolaps, dimulai dengan Silicon Valley, Signature, dan terakhir First Republic, ya, diambil oleh JP Morgan, membuat semakin tertekannya dolar Amerika. Nah, selain itu juga permasalahan yang paling penting adalah jatuh tempo utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah Amerika. Dan jatuh tempo itu pada tanggal 1 Juni nanti. Walaupun statement yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Amerika Janet Yellen yang menyatakan bahwa kemungkinan jatuh tempo tersebut dan kemungkinan gagal bayar hutang tersebut bisa terjadi dan merupakan sejarah kelam dalam perekonomian Amerika. Atas hal tersebut, tanggapan yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, mengatakan bahwa Bank Sentral dalam hal ini tidak bisa membantu hal tersebut. Ya, tidak bisa membantu hal tersebut karena Bank Sentral merupakan daerah lain ya, teritorinya lain, sehingga dia angkat tangan tidak bisa membantu hal tersebut. Sehingga pada saat ini yang saya baca bahwa Joe Biden akan mengadakan pertemuan ya dengan anggota dewan, pimpinan-pimpinan komite kayaknya, fraksi kalau di Indonesia, untuk membicarakan hal tersebut supaya Dewan Senat ini bisa menaikkan pagu hutang dari Amerika sehingga bisa memberikan sedikit nafas yang lega buat perekonomian Amerika, karena permasalahan ini membuat dampaknya sangat luar biasa di mana dolar Amerika semakin tertekan terus. Apalagi kemarin ditambah dengan laporan FOMC di mana yang dinyatakan oleh The Fed, Jerome Powell, bahwa The Fed menaikkan tingkat suku bunga tapi tendensi dovish lebih banyak terjadi. Kalau tendensi dovish ya kita udah tahu bahwa kalau tendensi dovish ya artinya kan dolar Amerika akan sedikit mengalami penekanan ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan saya dan tema yang saya angkat hari ini adalah bagaimanakah ya pergerakan dolar ke depan di tengah ya keinginan-keinginan negara lainnya, terutama sekarang ini yang menjadi sentral adalah bagaimana negara Rusia, Brasil, India, China, dan South Africa, Afrika Selatan ya, negara-negara Afrika Selatan, mereka membuat sebuah paguyuban ya, saya bilang pakai bahasa paguyuban lah, di mana mereka membuat sebuah sistem perekonomian baru, sistem mata uang baru yang namanya BRICS. Nah, oleh karena itu saya mengangkat tema yang sangat luar biasa pada hari ini. Semakin tertekan dolar, apakah dolar akan diganti oleh BRICS? Nah, ini dia.
Ini pembahasan ini sebenarnya sangat luar biasa, ya. Oke, kita bahas. Rekan trader, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini BRICS ya yang dicadang-cadangkan atau diagung-agungkan oleh China dan Rusia menjadi sebuah tema yang sangat menarik di tengah mundurnya dolar Amerika. Dan gerakan-gerakan ini mengingatkan saya seperti di zaman dulu di saat Bung Karno membuat grup non-blok ya untuk mengatasi blok barat ya, blok Demokrat dan blok Komunis, dibuatlah gerakan namanya non-blok. Nah, BRICS ini dalam kacamata yang saya lihat adalah gerakan non-blok keuangan yang dibuat oleh 5 negara ini. Kita tahu BRICS ini dimulai saat Amerika melakukan tekanan terhadap Rusia, ya, semua dilakukan terhadap Rusia sehingga hal tersebut membuat bagaimana Rusia mencari jalan baru supaya bisa membayar ya perekonomiannya dengan mata uang rubel. Akan tetapi disinilah adalah puncaknya di mana negara-negara ini bersatu dan mereka mencoba ya. Negara-negara ini kan mereka udah lihat bagaimana hegemoni yang dikeluarkan Amerika menekan dari sistem perekonomian dengan mata uang mereka. Oleh karena itu dengan adanya BRICS ini, bagaimana negara-negara ini membuat suatu koloni dan berupaya untuk menandingi pergerakan dari dolar Amerika. Dan diharapkan bahwa suatu saat mata uang ini bisa mengganti ya dominasi yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Nah, kita lihat hal ini pernah dilakukan oleh euro. Tapi permasalahannya adalah euro ini merupakan bukan Batman, Robinnya Amerika. Ibarat Batman dan Robin, euro ini anak asuh benar dari Amerika. Ya, dalam tanda kutip euro ini ya orang negara-negara euro kan kaki tangan semua. Biar gimana mereka itu tidak kuat karena kepentingan Amerika sangat besar di situ ya. Jadi mereka masih dalam genggaman ya. Tapi rekan trader lihat, euro hanya 20 negara Eropa. Tapi BRICS ini sudah menjadi 27 negara. Bayangkan, kalau Afrika semuanya masuk ke BRICS, ya, Asia yang dimotori oleh 2 negara besar ekonomi, China, Amerika lewat, bisalah perekonomian. India luar biasa. Kan? Ini Amerika bisa hancur. Kan trader. Bagaimana ya? Nah, Amerika Selatan berhasil. Kita tahu Brasil adalah negara terkuat ekonomi di Amerika Selatan ya. Kemarin masa resesi di Argentina udah mulai membayar hutang-hutang mereka pun juga lewat yuan, mata uang lokal. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita bisa memprediksikan bahwa kemungkinan ada sesuatu yang ke depan ini dolar bisa menjadi kenangan, walaupun kita tahu bahwa setiap negara punya kepentingan masing-masing. Ya, bisa aja fenomena sekarang BRICS yang sedang naik, tapi kita tidak tahu tekanan Amerika bisa membalikan arah. Tapi dengan kekuatan seperti kayak gini, suatu saat BRICS bisa menjadi alternatif lain yang bisa menggantikan dolar dalam perdagangan. Dan jangan lupa, suatu saat kalau di forex ada euro USD, ya, euro dan lain-lain, suatu saat ada pair baru namanya BRICS USD. Wah, keren kan? BRICS USD, mata uang baru ya. Nah, saya mendengar dan saya membaca bahwa Indonesia juga sudah mulai ada ancang-ancang masuk dalam wilayah tersebut supaya ketergantungan terhadap dolar perlahan-lahan harus ditinggalkan. Memang benar ini sangat sulit, tapi tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Dan memang pertemuan nanti di KTT ASEAN ya, di Labuan Bajo, tidak tertutup kemungkinan bahwa permasalahan ini pun juga kesatuan mata uang lokal. Supaya bisa menandingi bagaimana dominasi yang kuat terhadap dolar Amerika. Walaupun Amerika juga selalu akan menekan hal-hal tersebut. Tapi dengan adanya BRICS ini, mata uang ini, saya berpikir bahwa ke depan BRICS ini akan menjadi alternatif, akan menjadi mata uang baru, dan akan menjadi kekuatan baru. Di saat 2 negara kuat di bidang ekonomi, China dan India,
udah mulai bersatu padu, bahaya Amerika. Karena masalah ekonomi Eropa itu kecil ya. Amerika kalau dibantu Eropa oke, tapi kalau Cina, India, tambah Rusia, tambah negara-negara kecil, gerakan non blok keuangan. Kalau saya bilang ini gerakan non blok keuangan ya. Saya bisa bilang bahwa ke depan BRICS adalah primadona baru, primadona mata uang baru yang bisa menggantikan dominasi dolar terhadap seluruh perekonomian dunia. Oleh karena itu rekan trader, kita udah mulai bisa mengantisipasi hal tersebut dari sekarang. Sebagai seorang trader, jangan cuma mengetahui buy sell, tapi kita harus melihat juga bahwa pergerakan ke depan keuangan seperti kayak gimana. Supaya kita bisa tahu fundamental itu, sehingga bisa mempermudah kita dalam melakukan transaksi setiap hari. Oke rekan trader semuanya, saya mungkin permasalahan ini, saya adalah orang pertama yang membahas mata uang BRICS di semua broker-broker, analis-analis broker semuanya. Oleh karena itu, sebelum orang menganalisa hal tersebut, saya dari A-Market Maurits sudah menganalisa tersebut. Sebenarnya saya ambil langkah pertama dulu rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah analisa saya pada saat ini. Tema sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Rekan trader, seperti biasa kita masuk ke analisa teknikal dan kita masuk ke indeks dolar Amerika. Sorry rekan trader, saya sedikit batuk. Oke, kita mulai. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami pelemahan. Dolar semakin tertekan dan kita bisa lihat di sini bahwa dolar semakin tertekan, tendensi secara harian lebih banyak bearish, tapi sekarang dia agak sedikit mengalami pemulihan. Saya bisa bilang bahwa dolar dengan tendensi seperti kayak gini, kalau menurut saya pergerakan paling terendah menurut saya ditaruhlah sekitar bawah di 100 ya, 100.780 lah. Tapi di saat ini terjadi pembalikan arah, saya bisa berestimasi bahwa pembalikan arah ini menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik dan dia bisa menembus level yang paling tertinggi itu di seputaran sini, 101.129. Oleh karena itu untuk pergerakan indeks dolar Amerika menurut analisa saya, dia masih bergerak di seputaran sini ya. Saya ganti warna dulu. Kasih warna apa lagi yang lebih cerah sedikit. Nah, ini aja deh. Nah, menurut analisa saya dia akan bergerak antara 100.780 sampai 101.129 ya, rekan trader ya. Nah, itu untuk indeks dolar Amerika. Bagaimana selanjutnya rekan trader untuk Euro Uncle Sam Dollar? Nah, untuk Euro Uncle Sam Dollar kita akan coba melihat rekan trader. Euro Uncle Sam Dollar pergerakannya kita lihat bahwa tendensi yang terjadi pada Euro Uncle Sam Dollar hari ini benar-benar mengalami penguatan ya. Setelah kemarin jatuh, hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan bullish dan sekarang dia telah menyentuh tadi sempat menyentuh level 1.10462. Sekarang sedikit mengalami tendensi pelemahan dan kalau saya lihat di tengah penguatan ini, kalaupun dia akan melemah menurut analisa saya, pelemahan dia itu paling maksimal sampai di posisi 1.10168 ya. Itu menurut analisa saya. Dan hati-hati kalau terjadi penguatan, dia bisa naik itu paling maksimal memang maksimalnya sampai daerah sini ya. Tapi saya bilang lihat dulu, kemungkinan dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 1.10588. Harap perhatikan bahwa hari ini akan terjadi non-farm pada pukul 20:30 ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sini pergerakannya dan kalau ada yang lebih tinggi lagi saya berasumsi di sini ya. Hari ini non-farm payroll 20:30, harap terus diperhatikan ya. Selanjutnya rekan trader, bagaimana kita masuk ke pound sterling? Oke, kita lihat. Untuk pergerakan pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling pada prinsipnya dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Pound sterling dia mencatat rekor ya. Dia mengulang kisah sukses dari tahun 2022 pada bulan 5 ya, mencapai nilai tertinggi, akhirnya dia menyentuh level 1.26330 ya, dan sekarang tendensi pergerakannya agak sedikit bullish.
Kita lihat seberapa besarkah kenaikan akan terjadi rekan trader. Kalau saya lihat kenaikan ini benar-benar akan terjadi dan dia akan agak sedikit tinggi juga nih kenaikannya. Saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik minimal ya sampai daerah sini. 1.26398 masih bisa naik rekan trader. Malahan kalau saya lihat ya, kenaikan dia ini sorry. Oke. Nah, ini ya rekan trader ya. Nah, dia bisa naik sampai level situ. Kalau saya lihat rekan trader, dia ini masih bisa naik lebih tinggi lagi malahan kalau saya. Tapi secara garis besar dia akan mencoba sampai di 1.126398 ya. Dan harap diperhatikan kalau terjadi pelemahan, saya berestimasi bahwa dia akan melemah sampai di poin 1.25682 dan disinilah arah pergerakan dari pound sterling angka saham dolar. Selanjutnya bagaimana ke gold rekan trader? Nah, kita akan pindah dulu ke gold. Nah, untuk gold rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold pada hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa tendensi pelemahan kuat terjadi pada hari ini. Rekan trader bisa lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa sekarang pelemahan dia masih bisa menurun sampai di level 2038. Masih bisa rekan trader. Malahan kalau nanti non-farm payroll dia lebih menekankan penguatan terhadap dolar, tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa turun lebih rendah lagi gold sampai di 2034. Oleh karena itu saya tetap berestimasi bahwa kita harus lihat bahwa gold ini menurut saya kalaupun kenaikan dia itu di sekitaran 2051 itu paling tinggi ya. Nah, oleh karena itu mari saya mengambil estimasi bahwa pergerakannya dari 2051 sampai 2038 ya. Akan tetapi rekan trader tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa turun sedikit lagi menuju ke level yang lebih rendah lagi di sekitaran 2034. Ini adalah gold ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas di kupas tuntas gold pada malam hari ya. 7:30 lah menjelang non-farm payroll. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat bahwa tendensi hari ini lebih banyak bearish ya. Kita akan lihat wait and see apakah bearish ini masih terus berlanjut. Ya, kita lihat di tengah tendensi bearish yang terjadi, penguatan ini masih bisa saja terjadi. Dan saya bisa bilang bahwa sekarang penguatan ini terjadi, saya bisa mengestimasikan bahwa tidak tertutup kemungkinan penguatan ini bisa sampai level tertinggi di seputaran 134.459 ya. Oleh karena itu, kita tetap stay terus, kita melihat apa yang terjadi. Di saat pelemahan pun juga karena banyak news hari ini, saya bisa bilang pelemahan bisa menuju ke 133.742. Oleh karena itu, arah pergerakannya menurut saya hari ini dari 133.742 sampai 134.459. Oke rekan trader, sekali lagi saya bilang jangan lupa hari ini pada pukul 19.30 ada non-farm di sana. 19.30 ya, bukan 20.30. Tapi 19.30 ada non-farm dan dilanjutkan dengan tingkat pengangguran ya, harap diperhatikan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian saya pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu hari Jumat. Perhatikan non-farm hari ini, analisalah dengan baik dan benar supaya bisa menghasilkan profit yang konsisten pada hari yang sangat luar biasa ini. Salam profit Indonesia.